Halo, perkenalkan nama saya Brian Pramudia Marcelino Simamora, NPM 208210082. Di sini saya akan menyajikan laporan praktikum dasar mikrobiologi tentang pengenalan alat-alat laboratorium dan kegunaannya. 1. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Ukuran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Kegunaan mikroskop yaitu dapat melihat sel mikroorganisme seperti sel bakteri. Di sini kita dapat melihat bagian-bagian dari mikroskop. Nomor 1 yaitu lensa okuler untuk memperbesar bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif. Nomor 2 yaitu lensa objektif untuk memperbesar spesimen. Nomor 3 yaitu lensa objektif. Nomor 4 pengatur fokus kasar, yaitu skrup untuk menaikkan dan menurunkan meja benda. Nomor 5 yaitu pengatur fokus halus, yaitu skrup untuk menaikkan dan menurunkan meja benda secara halus. Nomor 6 meja benda, tempat meletakkan spesimen. Nomor 7 sumber cahaya. Nomor 8 kondensor cahaya dan penjepit spesimen. Ada yang kedua yaitu autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Peningkatan tekanan pada autoclave tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoclave. Kegunaan autoclave adalah untuk mensterilisasi berbagai macam alat dan bahan seperti media yang akan digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Alat ini menggunakan uap air panas bertekanan kira-kira 2 atm atau sama dengan 15 psi dengan lama sterilisasi umumnya 15 menit. Cara penggunaan autoclave. Sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyaknya air dalam autoclave. Air harus sampai ke batas yang telah ditentukan dan gunakan steril agar tidak terbentuk karat pada alat tersebut. 2. Masukkan semua peralatan yang akan disterilisasikan, demikian juga bahan ataupun media yang akan digunakan. 3. Tutup autoclave dengan rapat, lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoclave. 4. Nyalakan autoclave, atur waktu minimal 15 menit. 5. Tunggu sampai air mendidih, sehingga uap airnya memenuhi kompartemen autoclave dan terdesak keluar dari klep pengaman. Tutup klep pengaman sampai kencang. 6. Jika alarm tanda selesai, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan, atau jarum pada perisi gig menunjukkan ke angka 0. Kemudian klep pengaman dibuka dan isi autoclave dikeluarkan dengan hati-hati. Autoclave elektrik. Ini adalah gambar diagram autoclave vertikal. Nomor 1 yaitu tombol pengatur waktu mundur atau timer. Nomor 2 yaitu katup pengeluaran uap. Nomor 3 pengukur tekanan. Nomor 4 klep pengaman. Nomor 5 tombol on off. Nomor 6 termometer. Nomor 7 lempeng sumber panas. Nomor 8 aquades. Nomor 9 sekrup pengaman. Dan nomor 10 batas penambahan air gambar autoclave. 3. Inkubator. Inkubator merupakan alat untuk menginkubasi mikrobia pada suhu yang telah ditentukan. Fungsi inkubator adalah untuk menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel. Fungsi inkubator juga dapat digunakan untuk memelihara kultur organisme yang akan digunakan nantinya. Beberapa inkubator digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan organisme, memiliki laju pertumbuhan yang berkepanjangan di lingkungan alam. Fungsi inkubator khusus juga digunakan untuk reproduksi koloni mikroba
dan penentuan kebutuhan oksigen biokimia selanjutnya. Inkubator juga digunakan untuk pengembangbiakan serangga dan penetasan telur di zoologi. Fungsi inkubator juga untuk menyediakan kondisi terkontrol untuk penyimpanan sampel sebelum diproses di laboratorium. Nomor 4. Koloni counter. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petri dish. Jenis koloni counter ada yang otomatis dan semi-otomatis. Untuk yang otomatis adalah penghitungan jumlah sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem komputerisasi. Kegunaan koloni counter adalah alat yang berguna untuk menghitung koloni yang tumbuh pada cawan petri. Alat yang kelima yaitu laminar flow. Merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus. 6. Mikropipet. Mikropipet adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Banyaknya pilihan kapasitas dalam mikropipet, misalnya mikropipet yang dapat diatur volume pengambilannya antara 1-20 mikroliter, atau mikropipet yang tidak bisa diatur volumenya. Hanya tersedia satu pilihan volume, misalnya mikropipet 5 mikroliter. Penggunaan mikropipet memerlukan tip mikropipet tip. Cara penggunaan mikropipet. 1. Sebelum digunakan, tab knob sebaiknya ditekan berkali-kali untuk memastikan lancarnya mikropipet. 2. Tip bersih dimasukkan ke dalam nozzle atau ujung mikropipet. 3. Tab knob ditekan sampai hambatan pertama first stop. Jangan ditekan lebih ke dalam lagi. Yang keempat yaitu tip dimasukkan ke dalam cairan sedalam 3-4 mm. Kelima yaitu tahan pipet dalam posisi vertikal. Kemudian tekan dari tab knob dilepaskan maka cairan akan masuk ke tip. Yang keenam yaitu ujung tip dipindahkan ke tempat penampung yang diinginkan. Selanjutnya, tab knob ditekan sampai hambatan kedua atau second stop, atau tekan semaksimal mungkin, maka semua cairan akan keluar dari ujung tip. Dan yang langkah terakhir yaitu jika ingin melepas tip, putar tab knob secara jarum jam dan ditekan, maka tip akan terdorong keluar dengan sendirinya. Alat-alat gelas dan keramik di laboratorium. 1. Cawan petri. Cawan petri berfungsi untuk membiakkan atau kultivasi mikroba. Media dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Cawan petri tersedia dalam berbagai macam ukuran. Diameter cawan yang biasanya digunakan berdiameter 15 cm dan dapat menampung media sebanyak 15-20 ml. Sedangkan cawan berdiameter 9 cm kira-kira cukup diisi media sebanyak 10 ml. 2. Pipet ukur. Pipet ukur merupakan pipet untuk memindahkan larutan dengan volume yang diketahui. Tersedia berbagai macam ukuran kapasitas pipet ukur. Di antaranya pipet berukuran 1 ml, 5 ml, dan 10 ml. Cara penggunaannya adalah cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Volume yang dipindahkan dikeluarkan mengikuti skala yang tersedia. Dapat dilihat bahwa skala harus tepat sejajar dengan meniskus cekung cairan. Dengan cara menyamakan tekanan filler dengan udara sekitar. 3. Tabung reaksi. Dalam mikrobiologi, tabung reaksi digunakan untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun cair.
Tutup tabung reaksi dapat berubah kapas, tutup metal, tutup plastik, atau aluminium foil. Media padat yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dapat diatur menjadi dua bentuk menurut fungsinya, yaitu media agar tegak dan agar miring. Pembuatan media agar miring perlu diperhatikan tentang kemiringan media, yaitu luas permukaan yang kontak dengan udara tidak terlalu sempit atau tidak terlalu lebar, dan hindari jarak media yang terlalu dekat tabung karena memperbesar risiko kontaminasi. Media yang ditambahkan dalam pembuatan agar miring cukup berkisar 10-12 ml tiap tabung agar lebih efisien. Alat yang keempat yaitu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan, bahan, atau cairan. Labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aqueous, dan kultivasi mikroba dalam kultur cair. Terdapat beberapa pilihan berdasarkan volume cairan yang dapat ditampungnya, yaitu 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 300 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Gelas ukur. Gelas ukur berguna untuk mengukur volume suatu cairan, seperti labu Erlenmeyer. Gelas ukur memiliki beberapa pilihan berdasarkan skala volumenya. Pada saat mengukur volume larutan, sebaiknya volume tersebut ditentukan berdasarkan meniskus cekung larutan. 6. Pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen merupakan alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril adalah pembakar Bunsen. Api yang menyala dapat membuat aliran udara karena oksigen dikonsumsi dari bawah dan diharapkan kontaminan ikut terbakar dalam pola aliran udara tersebut. Bagian api yang paling cocok untuk memijarkan dalam sterilisasi jarum OC atau yang lain adalah bagian api yang berwarna biru. Perubahan Bunsen dapat menggunakan bahan bakar gas atau metanol. Alat-alat non-gelas. 1. Jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Jarum inokulum biasanya terbuat dari kawat nikrom atau platinum, sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Bentuk ujung jarum dapat berbentuk lingkaran atau loop, dapat disebut OC atau including loop atau transfer loop, dan yang berbentuk lurus disebut including needle atau transfer needle. Including loop cocok untuk melakukan strik di permukaan agar, sedangkan including needle cocok digunakan untuk inokulasi secara tusukan pada agar tegak. Jarum inokulum ini akan sangat bermanfaat saat membelah untuk preparasi. Pinset. Pinset memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk mengambil benda dengan menjepit. Misalnya, saat memindahkan cakram antibiotik pH indikator universal. Kegunaan pH ini untuk mengukur atau mengetahui pH suatu larutan. Hal ini sangat penting dalam pembuatan media karena pH pada media berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Kertas pH indikator dicelupkan sampai tidak ada perubahan warna. Kemudian strik warna dicocokkan dengan skala acuan. 3. Hot plate stirrer dan stirrer bar. Hot plate stirrer dan stirrer bar berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Pelat atau plate yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi pengadukan dengan bantuan batang magnet. 4. Magnet stirrer. Magnetic stirrer bar dengan ukuran 10 x 5 mm dan 100 mm ini terbuat dari PTFE yang tahan panas. Resistensi terhadap kimia yang sangat baik dan bahan kimia yang kuat secara mekanis. Biasanya dipakai untuk proses homogenisasi atau dispersi atau pengadukan sampel dengan bantuan alat pengaduk magnetis atau magnetic stirrer. Dan sekianlah
laporan yang saya sampaikan dan terima kasih.